Selamat malam. Di sini saya akan membuat tugas 3 dari Sagusanopsid, yaitu membuat laporan keuangan. Yang pertama, kita buka spreadsheet. Kemudian klik file yang sudah saya buat atas nama saya, Indah Putri. Kemudian kita tambah sheet dan ganti nama sheet dengan nama tugas 3. Tugas 3, oke, klik oke. Nah, agar latar ini nampak tidak gelap seperti ini ya, kita klik tanda titik 3, kemudian kita pilih lihat dalam tema terang. Nah, kali ini tugas 3 yaitu saya akan membuat laporan keuangan sederhana ya, yang di dalamnya terdapat rumus-rumus dasar dalam pengoperasian spreadsheet ya. Yang pertama yaitu kita buat dulu judulnya ya. Jadi judulnya kita buat laporan keuangan ya, koperasi laporan keuangan koperasi, laporan keuangan koperasi. Kita buat sekolah SMP. Sekolah guru hebat aja, sekolah guru hebat ya. Ini hanya contoh ya, nama sekolahnya. Nah, kemudian kita buat yang pertama sekali yaitu adalah nomor. Nah, ini untuk memulai membuat laporan keuangan, apa saja yang diperlukan kolom-kolomnya ya. Ya, kita isi pada kolom pertama itu adalah nomor. Kemudian kolom kedua yaitu kolom B, kita isi nanti nama kolomnya adalah tanggal transaksi. Jadi ini biasanya yang diperlukan dalam buat laporan keuangan yaitu tanggal transaksi. Kemudian nanti biasanya kalau di laporan keuangan itu ada debit, ada kredit. Debit itu seperti pemasukan dan kredit itu adalah pengeluaran, dan yang kolom terakhir nanti adalah saldo. Jadi di sini kita buat nanti debit. Nah, kemudian di debit ini ada harga barang ya. Harga, kemudian ada volume. Volume ini jumlah barangnya ya. Kemudian kita jumlahkan ya, berapa harga satuan barang ini nanti, kemudian dan berapa banyak itu di kolom jumlah ya. Nah, ini adalah ketiga bagian ini termasuk ke dalam debit. Kemudian nanti terakhir adalah kredit. Dan enggak terakhir ya, selanjutnya adalah kredit. Kredit ini adalah apa saja pengeluaran kita ya. Kemudian nanti ada saldo. Nah, jadi kita buat dulu kolom-kolomnya seperti ini ya. Nanti kita bisa atur kolomnya. Kita buat seperti ini, kita blok ya, kalau mau biar ada garis-garisnya ya, kita blok. Nah, pilih lihat tanda kotak di bawah ini ya, kotak tabel gitu bentuknya yang ini ya. Maka dia akan muncul kotak seperti ini. Nah, kemudian untuk ini supaya bisa digabung dia menjadi satu kolom ya. Debit ini jadi satu kolom karena merupakan ada bagian-bagiannya ya, ada harga, volume, jumlah. Kita buat ini, kita merge ya. Jadi kemudian kita buatlah di tengah ya, aturannya di tengah. Nah, jadi saya sudah buat juga ya, sebagai contoh ini
yang sudah saya ketik agar mempermudah kita nanti menghitung laporan keuangannya ya. Nah, jadi saya batalkan ini semua, kemudian saya kopikan yang dari yang sudah saya buat. Yang sudah saya buat kita copy paste, ada saya buat di sini laporan keuangannya. Ya, ini kita copy paste ya, biar saya bisa menjelaskan untuk yang selanjutnya. Kita salin, klik salin. Kemudian kita ke file yang tadi, file atas nama saya Indah Putri, ke tugas. Kita ganti tadi ya, lupa tadi kan kita tidak jadi menyimpannya ya. Kita ganti lagi tugas, namanya tugas 3. Kemudian kita pastikan atau kita tempelkan file yang sudah kita siapkan. Ya, ini dia. Ini udah kita tempel ya. Saya di sini spreadsheetnya saya gunakan di HP ya, di Android. Ya. Nah, kita rapikan kolom-kolomnya. Jadi di sini sudah lengkap kan? Ada judulnya Laporan Keuangan Koperasi Sekolah Guru Hebat Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian kolom A ini adalah nomor ya. Kolom A ini adalah nomor. Kolom A adalah nomor ya. Kolom B ini tanggal, kita kecilkan ya. Kolom B tanggal transaksinya. Kemudian ada kolom C, ini adalah uraian. Ya, uraian transaksinya atau kegiatan-kegiatan apa saja ya, karena ini koperasi ya, jadi ada jual beli di dalam koperasi ini ya. Nah, kemudian ada berapa besar atau harga ya, ini harga satuan atau besarnya kita gantilah supaya lebih jelas. Harga ya, harga. Kemudian volume ini berapa banyaknya ya, berapa banyaknya barang ya yang kita beli atau kita jual. Nah, kemudian jumlah ini nanti adalah perkalian dari volume dengan harga ya. Kemudian ini kredit ya, ini kredit yaitu pengeluaran kita. Nah, kita tulislah tanggal transaksi, kemudian apa transaksi kita selanjutnya. Jadi ini bulan 7 ya, laporan keuangan bulan 7. Sisa kas koperasi ya, kita masukkan di debit ya, karena debit ini adalah pemasukan 2 juta. Kita buat volumenya 1. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita kalau jumlah ini antara harga dengan volume, ini caranya menggunakan perkalian ya. Jadi kita buatlah sama dengan, kita masukkan rumusnya sama dengan, kita kolom D ya, kolom D atau sel D baris kelima, kali itu tandanya kita klik yaitu tanda bintang. D5 kali kolom E5. Nah, kemudian kita klik enter atau selesai, maka langsung keluar jumlahnya ya, perkalian antara harga dengan vol atau volume ya. Nah, begitu juga untuk selanjutnya ya. Nah, kemudian yang transaksi kedua ini beli. Jadi dia adanya di kredit ya, beli buku tulis isi 100 ya, terus ya di sini ada 120.000 ya, banyak berapa bungkus. Nah, kemudian begitu juga untuk selanjutnya ya, perkalian kita bisa copy paste, kita copy ya, kita salin, kemudian kita tempel agar semuanya itu otomatis ya. Nah, ini kan karena tidak ada transaksi di sini, makanya tidak perlu kita kalikan. Kita kalikan yang ada di perkalian di debit ini, kita tempel. Kita ulang ya, salah rumusnya, kita ulang tempel
ya, tempel. Oke, selanjutnya seperti itu, tinggal kita tempel, dia otomatis rumus yang di atas akan tersalin ya, karena kita sudah salin tadi, akan dipastikan atau ditempel di mana kita inginkan rumus ini ada ya. Biar cepat kita begini, kita tempel terus sampai selesai ya. Tempel terus di mana dia ada apanya, ada menggunakan rumus perkalian. Tempel. Ya, sisa-sisanya bisa kita tempel. Kita tempel terus ya sampai semuanya rumusnya tersalin, yaitu rumus perkalian antara harga dengan volume pada penerimaan atau debit ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan saldo ya, ini kan saldo ya. Yang pertama itu dari kas koperasi ya. Kita masukkan di sini rumus saldonya untuk di sini adalah sama dengan F berapa nih? F5 ya. Kita kurangkan dengan kredit ya. Jadi saldo itu adalah pengurangan antara debit dengan kredit, pemasukan dan pengeluaran ya. Jadi kita kurangkan pemasukan dengan pengeluaran, yaitu kredit pada G5 ya. Maka hasilnya dia langsung 2 juta ya. Nah, kemudian karena di hari itu juga ada langsung pengeluaran ya, maka untuk menghitung saldo seterusnya ini berbeda rumusnya dari yang pada rumus baris pertama ya. Jadi kita buatlah di sini rumusnya sama dengan jumlah pemasukan ya, itu pada F6 untuk yang selanjutnya baris ke-6, kolom F baris ke-6 ya, ditambah dengan tanda tambah ya, tambah dengan sisa saldo sebelumnya, yaitu pada kolom H5 ya, pada kolom H5, kemudian dikurang dengan pengeluaran, yaitu pada kolom G6. Jadi lupa kita tambah tadi ya. Jadi ini tadi F6 ditambahkan dengan H5 saldo sebelumnya, kemudian tanda kurang, kita kurangkan dengan pengeluaran, yaitu G6. Kemudian klik OK atau enter. Nah, maka itu sisa saldonya, yaitu saldo 2 juta dikurang pengeluaran kita, yaitu beli buku tulis isi 120.000, maka sisa uangnya adalah 1.880.000. Nah, beginilah rumus seterusnya ya, kita tinggal salin ya, kita copy pastikan ke kolom, ke baris-baris selanjutnya ya. Jadi dia otomatis langsung menghitung. Berapa sisa saldonya. Ya. Kita salin sampai seperti tadi ya. Kita salin. Sampai selesai. Kita salin ya, tempel terus, pastikan, dipasti atau bahasa Indonesianya ditempel ya. Ditempelkan sampai selesai perhitungannya.
Jadi inilah yang terakhir ya, saldo akhirnya nanti ya. Nah, kemudian ini jumlah ya, untuk menjumlahkan ya semua total ya dari atas sampai ke bawah ya, penjumlahan harga berapa semua totalnya, penjumlahan volume dan penjumlahan jumlah debit semua, kemudian ini penjumlahannya kredit, penjumlahan pemasukan semua berapa, kemudian penjumlahan pengeluaran berapa ya. Kalau untuk menjumlahkan maka kita gunakan rumus ya, sama dengan ya, kita biasanya pakai sum ya. Kita lihat di sini formula, kita ambil yang matematika, kemudian kita cari rumus sum ya. Ini dia sum. Nah, sum ini menjumlahkan ya, artinya rumus otomatis untuk menjumlahkan semuanya supaya kita tidak mengetik-ngetik tanda-tanda tambah seterusnya ya, tambah gitu. Jadi otomatis dia, kita klik dia sum. Dulu ini tadi ya, ini tadi kita klik sum nilai 1 itu kita lihatlah kolom dan baris yang mana ya, kita buat seperti ini, kita tarik ke bawah, yang mau kita jumlahkan adalah yang ke bawah iya, maka kita oke kan, totalnya 3.340 ya. Nah, begitu juga untuk ini ya, kita bisa copy pastikan. Kita copy. Aduh. Kita copy rumusnya ke sini. Ini juga ke sini. Ini juga ke sini. Ya. Jadi sisa saldonya ini yaitu pengurangan antara pemasukan dengan pengeluaran ya. Maka rumusnya ya kita ulang ya, rumusnya sama dengan ya F85 dikurang pemasukannya kan F85 dikurang G85 atau pengeluaran ya. Maka dia menjadi 1.481.500 sama dengan sisa uang yang disaldo ini ya. Jadi saldo akhirnya adalah 1.481.500, berarti sama ya. Sama dengan di kolom H84, ini saldo akhir kita. Nah, ini saya menjumlahkannya dari pemasukan dikurang pengeluaran. Jadi sama dia, berarti tidak ada selisih ya, berarti balance ya. Berarti dia sama saldo akhir yang kita hitung secara manual dengan yang otomatis seperti ini. Penjumlahan dulu ya, dari atas dan juga dari samping. Nah, ya sekian dari saya dalam membuat laporan keuangan sederhana ya. Ini laporan keuangan koperasi, jadi ini masih sangat koperasi sekolah, jadi ini masih sangat sederhana. Terima kasih sudah mendengarkan video tutorial saya dan selamat malam.